Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini atau di minggu ini, minggu-minggu sesudah Paskah, kita belajar lagi dari sosok seorang nabi yang paling terkenal di Israel. Antara lain adalah Nabi Eli. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Elia terkenal. Dia mengerjakan banyak mujizat. Dia pernah berdoa, maka 3,5 tahun terjadi bencana kelaparan, tidak turun hujan selama kurun waktu itu. Dia pernah membangkitkan orang mati. Dan dalam Alkitab hanya 2 orang yang langsung terangkat ke sorga tanpa mengalami kematian. Yang pertama dicatat dalam kitab Kejadian, yaitu Henokh, orang yang setia, orang yang hidup berpaut kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah Eli. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang kita pelajari saat ini dari Eli? Yang pertama adalah, sekalipun dia adalah nabi yang terkenal, dia tetap sosok manusia yang biasa. Bacaan kita menceritakan bahwa Elia bersembunyi di sebuah gua di pegunungan Horeb. Kenapa dia bersembunyi? Padahal bacaan sebelumnya dikatakan Elia begitu berani. Ketika dia mengadakan satu kontroversi dengan penyembah-penyembah Baal, dia membunuh 450 orang nabi-nabi Baal. Tetapi kenapa dia bersembunyi? Raja Ahab, raja kerajaan Israel Utara, yang memiliki banyak istri, di antaranya adalah Isabel. Dia mengancam Elia bahwa apa yang dilakukan oleh Elia terhadap 450 orang nabi-nabi Baal akan dilakukannya kepada Elia. Elia mengadakan satu perjalanan. Dia menuju ke perbatasan Yehuda yang jaraknya sekitar 150 km. Bahkan mungkin lebih, karena sehari sesudahnya dia berjalan di padang gurun dan dia tiba di Gunung Horeb. Kenapa Elia melarikan diri dari Isabel? Apa yang membuat dia ketakutan? Apa yang menggambarkan kelemahan secara manusiawi dari sosok tokoh atau nabi ini? Isabel adalah sosok yang membawa penyembahan berhala kepada kerajaan Israel Utara. Dia berhati jahat, dia licik dan kejam. Antara lain, ketika dia tahu suaminya Ahab menginginkan kebun anggur, maka dia menyurati tua-tua yang ada dan memfitnah pemilik kebun anggur itu. Dan akhirnya Nabot dihukum mati dan Ahab mengambil kebun anggur. Dia licik dan jahat. Dia tidak segan-segan membunuh. Dan itulah sebabnya Elia melarikan diri dari kerajaan Israel Utara menuju perbatasan Betseba
dekat Yehuda. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika dia berada di gua, maka firman Tuhan datang kepadanya. 2 kali ditanyakan kepada Nabi Elia, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa Elia sementara takut? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa Elia sementara bersembunyi? Tetapi mau disampaikan kepada kita bahwa Tuhan Allah ingin kita keluar dari ketakutan, kita keluar dari gua persoalan untuk bangkit menghadapi kenyataan kehidupan. Tuhan memberikan penguatan dan pertolongan kepada kita dalam menjalani kehidupan ini seperti yang diperlihatkannya kepada Nabi Elia. Apa jawab Elia ketika pertanyaan itu datang kepadanya? 2 kali dia mengatakan, aku bekerja segiat-giatnya kepada Tuhan. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian, membunuh nabi-nabi, meruntuhkan mezbah Tuhan. Hanya aku yang hidup seorang diri dan mereka mau mengancam nyawaku. Ini juga mengungkapkan betapa Elia tidak berdaya menghadapi persoalan ini, seolah-olah apa yang dilakukannya misinya gagal, seolah-olah apa yang dilakukannya sia-sia. Tetapi benarkah sia-sia? Nabi ini mengingatkan kita pada apa yang mau disampaikan, bahwa keberhasilan pelayanan tidak diukur dari gagal dan suksesnya kita, tetapi keberhasilan pelayanan diukur dan ditentukan oleh ketaatan kita kepada Tuhan. Mungkin orang akan menilai kita gagal sebagai pendeta, kita gagal sebagai pelsus, diaken dan penatua. Tetapi sejujurnya, kalau kita taat dan setia kepada Tuhan, kita tidak gagal. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Nabi Elia mungkin merasakan bahwa apa yang diperjuangkan, diusahakannya tidak berhasil. Dia merasa seorang diri. Tetapi apa benar demikian? Tuhan mengatakan kepadanya dalam bagian akhir bacaan kita, menyisakan 7.000 orang. Tidak hanya Elia yang masih hidup, ada 7.000 orang yang masih setia, yang sungguh-sungguh beribadah, yang menyembah kepada Allah yang hidup. Elia tidak pernah sendiri, tidak ditinggalkan sendiri, tetapi Allah ada bersama-sama dengan dia, dan dia juga ditopang oleh mereka yang setia kepada Tuhan. Untuk menguatkan Elia, bacaan ini menyatakan bahwa Allah menyatakan diri. Ketika Elia disuruh untuk bangun dan berdiri, maka Allah menyatakan diri yang pertama dalam angin besar dan kuat. Angin besar ini mampu membelah gunung, memecah-mecahkan bukit, tetapi di situ tidak ada. Yang kedua adalah gempa. Alkitab tidak menceritakan berapa kekuatan gempa itu. Yang pasti gempa itu dahsyat, tetapi Tuhan tidak ada di sana. Yang ketiga adalah angin, api maksudnya. Api yang membakar, yang menghanguskan. Tetapi Tuhan tidak ada di sana. Dan yang keempat adalah angin sepoi-sepoi basah.
Sehingga Elia menyelubungi mukanya. Dan di situ Tuhan ada. Ini juga mengingatkan. Kadang kita ingin menjumpai Tuhan pada hal-hal yang luar biasa. Kita merasa di hal-hal yang dahsyat, di hal-hal yang kita katakan spektakuler, Tuhan ada. Tetapi justru Tuhan ada dan hadir di hal-hal yang biasa, yang sederhana, yang mungkin kita anggap ini tidak berarti. Tetapi justru di situ Tuhan menyatakan diri. Karena itu ketika mungkin kita merasa keberhasilan, kita merasa hal-hal yang begitu luar biasa dalam hidup ini, jangan berbangga. Ketika mungkin kita mengalami hal-hal yang rasanya sederhana, yang kecil tidak berarti, jangan kita merasa kurang dan minder. Bacaan kita menyatakan bahwa Allah justru hadir di tengah-tengah hal-hal yang sederhana, yang biasa, untuk menguatkan dan menopang kita yang mengalami pergumulan kehidupan. Kita mungkin seperti Elia, merasa sendiri, merasa kecewa, merasa apa yang kita lakukan tidak dihargai, merasa apa yang kita lakukan tidak berhasil. Tetapi apa benar demikian? Di mata manusia kita mungkin terlihat gagal, tetapi di mata Tuhan kita tidak pernah gagal. Yang terakhir, firman Tuhan datang kepada Elia, dikatakan pergilah, pulanglah, kembalilah ke jalan. Artinya bahwa Elia harus pergi lagi ke kerajaan Israel Utara. Elia harus lagi berjalan ke padang gurun, tempat persoalan, tempat ujian, tempat tantangan. Elia harus kembali ke jalan itu. Ini mengingatkan kita, seberat apapun pergumulan, tantangan hidup, persoalan yang kita hadapi, kembalilah pada jalan panggilan yang sebenarnya. Kembalilah pada jalan kebenaran dan kehidupan. Kembalilah kepada cita-cita kita. Kembalilah kepada idealisme kita. Kembalilah kepada integritas kita. Jangan lari daripada kenyataan, seolah-olah merasa kita keluar dari kehidupan menuju kehidupan yang terbaik, padahal sesungguhnya kita sementara lari dari jalan. Jangan lari dari berbagai persoalan itu. Seharusnya belajar dari Nabi Elia. Kenapa Elia lari? Kenapa dia mengadakan perjalanan yang cukup jauh? 40 hari 40 malam dia berjalan hingga dia tiba di Gunung Hor. Tetapi dia telah dikuatkan sebelumnya oleh makanan yang dari Tuhan. Kalau kita baca sebelumnya, dia bangun dan melihat roti bakar dan minum dari kendi yang disediakan Tuhan. Kita hanya mampu berjalan dikuatkan kalau kita makan dari makanannya Tuhan, yaitu firman kehidupan. Tetapi Tuhan tidak menginginkan kita untuk lari dari kenyataan hidup, lari dari panggilan, lari dari kebenaran. Kembalilah, pulanglah ke keluargamu, rumah tanggamu. Ada banyak mungkin istri atau suami yang meninggalkan keluarga karena persoalan-persoalan hidup. Ada mungkin banyak pelayan-pelayan Tuhan meninggalkan kerja pelayanannya karena berbagai tekanan hidup. Ada mungkin banyak orang yang kehilangan panggilannya karena ditarik oleh kekuatan kehidupan yang saya katakan waktu yang lalu, berhala modern. Kembali, berbaliklah kepada Tuhan. Dialah yang akan menuntun kita menikmati
kemenangan kehidupan. Kiranya kita tetap fokus kepada Tuhan dan bukan fokus pada diri sendiri, apalagi pada masalah kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.